生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 34, Perisai Cahaya Bersinar. Long Hao Chen mencoba mentransfer sebagian energi spiritualnya ke dalam perisai dan pada saat itu, pola matahari di tengah radian shield bersinar terang, membuat seluruh bagian luar perisai memancarkan cahaya emas tipis. Tetapi aura cahaya ini tidak mengkonsumsi banyak energi spiritual Long Hao Chen. Kakak, terima kasih banyak, kata Long Hao Chen dari lubuk hatinya. Li Xin tersenyum, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Anda adalah orang yang memenangkan ini. Oke, saya harus memberitahu Anda tentang apa yang akan Anda pelajari di aula kami. Setelah tinggal selama 1 jam di kamar Long Hao Chen, dia akhirnya pergi. Setelah perkenalannya, pengetahuan Long Hao Chen tentang Balai Hauyu meningkat drastis. Pagi yang cerah. Setelah Long Hao Chen mandi sederhana, dia memakan sarapan yang dibawakannya. Hanya ksatria satu yang diperlakukan dengan perlakuan istimewa, di sisi lain, ksatria standar harus pergi ke ruang makan. Setelah sarapan, dia pergi ke aula utama ksatria pada pagi hari ini. Aula utama ksatria terdiri dari 2 lantai, tidak terlalu besar sama sekali. Lantai pertama digunakan untuk kuliah ksatria penjaga dan lantai kedua untuk ksatria retribusi. Ketika Long Hao Chen datang, ruang kelas tempat pelajaran seharusnya diberikan kepada ksatria penjaga benar-benar kosong. Dia meletakkan pedangnya yang berat dan radiant shield di sudut ruangan dan dengan tenang menunggu. Ksatria lain mulai berdatangan satu demi satu ke ruang kelas, dan dalam beberapa saat ruangan menjadi benar-benar penuh. Long Hao Chen menghitung, ada sekitar 80 ksatria di sekitarnya, tetapi ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen sedang duduk di sudut, tapi dia masih memperhatikan, sama seperti yang lain yang memusatkan perhatian mereka padanya. Banyak ksatria ini semuanya mengenakan pakaian yang mengesankan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan mata yang aneh. Itu karena dia jauh lebih muda dari mereka. Coba lihat, siapa pria kecil ini? Wow, itu bukan Radiant Shield. Keluarganya pasti cukup kaya. Tapi seseorang seharusnya tidak bisa datang ke aula utama ksatria kita hanya karena dia punya uang, mungkinkah dia kerabat seorang instruktur? Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar kemarin dari adik laki-laki saya yang sedang bertugas bahwa Hell Rose kami membawa seorang pria tampan. Mungkin anak kecil ini di sini. Hanya, bagaimana aula master mengizinkannya untuk mengambil kelas bersama dengan kita? Seorang ksatria muda yang besar datang di depan Long Hao Chen dan dengan lembut bertanya, adik laki-laki, bukankah kamu berada di tempat yang salah? Ini adalah aula utama ksatria, ruang kelas ksatria standar ada di sisi lain. Dari sudut pandang para ksatria ini, Long Hao Chen dapat dianggap sebagai seorang jenius yang hebat jika dia sudah menjadi ksatria standar pada usia ini. Long Hao Chen bangkit dengan tergesa-gesa dan dengan sopan berbalik ke sisinya, melakukan penghormatan ksatria. Halo, saya datang ke kelas aula utama ksatria. Namaku Long Hao Chen. Saat ksatria itu sepertinya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, suara serak bisa terdengar, kelas sekarang akan dimulai. Para ksatria sangat ketakutan, dan seolah-olah mereka takut pada tuan yang bersuara serak ini, mereka bergegas untuk berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka. Tatapan Long Hao Chen beralih ke arah pembicara, di sana berdiri seorang pria paruh baya yang tinggi dan kurus dengan perisai melingkar di punggungnya. Pria paruh baya ini juga menatapnya. Apakah kamu punya masalah? Pria paruh baya itu dengan tenang bertanya. Long Hao Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu melanjutkan dengan suara serius dan kuat,
lalu mengapa kamu berdiri di sana? Long Hao Chen dikejutkan oleh suara keras yang tak terduga ini dan bergegas untuk duduk. Seluruh ruang kelas benar-benar sunyi, masing-masing ksatria memandang dengan hormat pada pria parubaya itu. Tatapan yang diarahkan padanya tampaknya benar-benar dipenuhi rasa takut. Pendatang baru kecil, saya Yehua, instruktur utama Aula Hawyu. Saya tidak peduli seberapa jenius Anda, tetapi begitu Anda tiba di sini, Anda telah menjadi ksatria biasa. Jika Anda tidak dapat mencapai harapan saya akan mengejar Anda kembali ke tempat Standard Knights. Dipahami? Ya. Long Hao Chen berdiri sekali lagi dan melakukan penghormatan ksatria otentik lainnya ke arah kepala instruktur. Seorang ksatria biasa? Beberapa kata ini menciptakan kegemparan di antara para ksatria di ruangan itu. Pemuda ini, yang bahkan belum berusia 15 tahun, adalah seorang ksatria. Bukankah ini sebuah kesalahan? Semuanya, berdiri. Yehua tiba-tiba berteriak. Sebagai reaksi terhadap suara tajam ini, semua ksatria dengan cepat bangkit. Yehua dengan dingin menatap mereka, apakah Anda memiliki begitu sedikit prospek? Apa yang saya ajarkan? Apa hal terpenting untuk menjadi ksatria penjaga? Untuk tetap berkepala dingin dalam keadaan apapun. Kerumunan ksatria dengan keras setuju. Dan apa yang telah kamu capai sampai sekarang? Tatapan Yehua mengintimidasi para ksatria ini. Kali ini tidak ada yang menjawab. Yehua berkata, pakai alat beratmu dan jalankan 50 putaran di sekitar lapangan latihan. Jika tidak, Anda tidak akan mengingat pelajaran ini. Sekarang, cepatlah. Ya. Tidak ada yang berani membantah. Ksatria penjaga mulai berlari satu persatu keluar dari kelas. Long Hao Chen juga cukup terintimidasi. Dia tidak menyangka kepala instruktur ini begitu berdarah panas. Kenapa kamu berdiri diam? Bukankah kamu bagian dari kelompok mereka? Pergi bersama mereka. Yehua menunjuk dengan marah ke Long Hao Chen saat dia berteriak. Ya. Gudang peralatan berada di ruang bawah tanah Night Hall. Setelah Long Hao Chen menerima satu set, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis. Karena dia terlalu muda, tubuhnya masih jauh dari cukup dewasa. Armor berat yang dimaksudkan untuk melindungi seluruh tubuh seseorang lebih berat dari 50 kg, 100 jin, dan tidak dapat dipakai karena tubuhnya terlalu kecil. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menutupi tubuhnya, membungkusnya dari atas, dan dia masih harus menggunakan kedua tangannya untuk membawa armor dari kedua sisi jika dia tidak ingin itu jatuh. Suara dering logam terdengar dari jauh. Lapangan latihan berbentuk lingkaran dan panjangnya 666 meter, 200 yang. Selain persyaratan harus memakai alat berat, bahkan untuk ksatria tingkat energi spiritual eksternal ke-200 ini bukanlah prestasi yang mudah. Yehua yang berdiri di tengah tempat latihan, menatapnya sambil berlari, jangan ketinggalan. Orang-orang yang drop out harus menjalankan 50 putaran lagi. Long Hao Chen, lewat sini. Dia jelas tahu namanya dari Nalanshu. Ya, instruktur. Long Hao Chen menyeret baju besi berat saat dia berlari di depan Yehua. Yehua berkata dengan ringan, kamu adalah pendatang baru, jadi kamu masih belum tahu aturannya di sini. Aku akan memberimu kesempatan dan selama seranganmu bisa mendorongku kembali, kamu tidak perlu lari bersama dengan mereka. Mendengar kata-kata ini, para ksatria yang berlari dalam lingkaran jelas mempercepat langkah mereka, tidak ada yang berani melihat ke arah Yehua. Banyak penampilan, bagaimanapun, dipenuhi dengan rasa kasihan. Ya. Long Hao Chen dengan cepat menanggalkan baju besi berat di tubuhnya, dia memiliki perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Dia memiliki pengalaman tempur praktis kelas 1, telah bereksperimen dengan situasi yang cukup menekan, dan dapat memanfaatkan energi spiritual internalnya. Poin kuncinya adalah dia tidak takut kalah. Paling buruk, dia hanya perlu berlari beberapa putaran. Yehua mengambil perisainya dan, tanpa memperhatikan radiant shield yang mengesankan yang digunakan Long Hao Chen, dia dengan dingin berkata, kamu bisa menyerang lebih dulu. Ya, tolong beri saya petunjuk, instruktur. Perisai tangan kiri dan pedang tangan kanan sepertinya tidak terlalu cocok dengan Long Hao Chen.
Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perisai dan itu memberinya sensasi canggung. Tetap saja, dari sudut pandangnya, memiliki perisai lebih baik daripada menjadi tangan kosong. Long Hao Chen telah memutuskan sebelum datang ke Hao Yu Hall bahwa dia tidak akan gegabah bertarung menggunakan pedang ganda melawan orang-orang. Hanya ketika dia akan berlatih sendiri dia akan menggunakan kemampuan Retribution Knights. Long Xingyu memberi putranya petunjuk praktis yang sangat penting saat melatihnya, dia harus berhati-hati agar lawan tidak menyadari kelemahannya. Dia bergegas dengan serangan yang rapi, langkah Long Hao Chen meningkat dan, seperti macan tutul kecil, dia bergegas menuju Ye Hua. Kecepatannya bukan yang terbaik, tetapi langkahnya cukup stabil. Murid-muridnya mengunci tubuh Ye Hua dan, menggunakan keterampilan observasi kelas pertamanya, dia menganalisis instruktur. Tadi malam, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Lin Jialu bersikap lunak padanya, aset terpenting yang memungkinkan Long Hao Chen meraih kemenangan adalah kemampuan penilaian dan perhitungannya yang luar biasa yang keduanya dibangun dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Part 35. Asura Ye. Melihat Long Hao Chen yang menghadapinya, Ye Hua mengangguk pada dirinya sendiri. Serangan anak ini tidak hanya memenuhi standar, tetapi dia juga memiliki ritme serangan yang sangat baik. Dia tidak akan habis-habisan, dan dengan cara ini, kekuatan serangannya sedikit lebih lemah, tetapi ada lebih banyak pola dalam serangannya. Sambil menggeser tubuhnya, mengambil keuntungan dari kekuatan yang datang dari serangannya, Long Hao Chen mengarahkan pedang berat di tangannya ke depan, dia kemudian membuat dorongan biasa. Aura putih perak tampaknya muncul hampir seketika pada pedang yang berat itu dan pada saat yang sama, Pure White Edge diluncurkan. Ketika pedang berat itu hanya berjarak kurang dari sepertiga meter, satu Ci, Ye Hua bergerak. Gerakannya sangat cepat, tangan kanannya di belakang punggungnya, dia mengangkat perisai di tangan kirinya untuk memblokir di depan. Dia tidak langsung memblokir pedang berat Long Hao Chen, sebagai gantinya, dia sedikit memiringkan perisainya saat bersentuhan. Dan, Long Hao Chen hanya merasa bahwa pedang menyerempet perisai, tidak ada pukulan langsung. Pedangnya baru saja melewati perisai yang dimiringkan. Pure White Edge menyerempet wajah perisai Ye Hua, mengeluarkan serangkaian percikan api. Saat berikutnya, dia melihat perisai besar menutupi wajahnya. Bang, Long Hao Chen terlempar ke belakang 7 atau 8 meter jauhnya dan dia jatuh dengan sangat keras ke tanah. Selama seluruh proses ini, dia melindungi tubuhnya dengan menggunakan Radiant Shield tepat pada waktunya sebelum dikirim terbang di saat berikutnya. Sebelum berdiri, Long Hao Chen mulai merangkak di tanah, dengan wajah yang benar-benar terpana. Ye Hua tidak memegang senjata apapun, dia hanya memiliki perisai, tetapi perisai ini cukup untuk mengakhiri pertempuran dan mengalahkannya. Sampah. Ye Hua dengan dingin meludahkan kata ini. Tatapan Long Hao Chen membeku, segera setelah dia mengambil pedangnya yang berat, dia memberi hormat sekali lagi kepada Ye Hua, "Instruktur, tolong beri saya bimbingan Anda." Setelah memberi hormat, dia menyerang sekali lagi. Para ksatria yang berlari berputar-putar semua mengintip pada pertukaran pukulan ini, dan melihat Long Hao Chen bangun setelah dipukuli seperti itu, mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas kosong. Anak kecil ini cukup mampu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang di aula kami yang berani menantang Asura Ye 2 kali berturut-turut. Bagaimana mereka bisa tahu betapa kejamnya pelatihannya dengan Long Xingyu? Jatuh sekali bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, Radiant Shield miliknya yang telah menyerap sebagian besar kekuatan serangan. Long Xingyu telah melatihnya untuk menjadi semakin berani setiap kali bocah itu merasakan kekalahan, dia diajari untuk belajar dari setiap kekalahan dan menemukan cara untuk memperbaiki dirinya. Long Hao Chen menyerang sekali lagi, langkahnya sedikit menyesuaikan, kecepatannya jelas menurun, tetapi langkahnya bahkan lebih mantap. Kali ini, skill yang dia gunakan bukanlah Thorny Charge, melainkan Lightning Thrust. Dengan kilatan cahaya keemasan, energi spiritual internal dari kebangkitan sucinya meledak. Perbedaan antara Lightning Thrust dan Thorny Charge adalah bahwa Thorny Charge adalah serangan maju yang sederhana, sedangkan Lightning Thrust dapat dengan mudah mengubah arah. Energi spiritual internal?
Langkah ketiga. Para ksatria yang berlari berputar-putar terperangah. Tidak ada perubahan di wajah Yehua. Dia bergerak seperti sebelumnya, perisainya bersiap untuk menangkisnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pedang berat itu mengeluarkan suara yang tajam saat bersentuhan dengan perisai, tapi kali ini, pedang itu diambil oleh Long Hao Chen setelah baru saja bersentuhan sebentar dan keseimbangannya belum hilang. Namun, perisai di tangan Yehua semakin dekat ke Long Hao Chen. Itu seperti gerakannya sebelumnya, sebuah benjolan. Terjang dan blok perisai, Long Hao Chen mengangkat Radiant Shield-nya, dengan kuat menghalangi di depannya. Bang, tubuh Long Hao Chen dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, dia jatuh jauh lebih brutal daripada yang terakhir, terengah-engah selama beberapa detik sebelum berdiri sekali lagi. Apakah kamu tahu mengapa aku bisa mengalahkanmu sekarang? Tanya Yehua dengan nada sedih. Alis Long Hao Chen berkerut saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, karena kamu telah berlatih lebih dari saya. Yehua mengangguk, benar. Dan apakah Anda percaya bahwa tidak adil jika saya mengandalkan energi spiritual internal saya untuk melawan Anda, bahkan jika saya tidak menggunakan keterampilan apapun? Long Hao Chen mengangguk sekali lagi setelah ragu-ragu sejenak. Yehua mendengus, penuh dengan penghinaan, bodoh. Di medan perang, jika Anda bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari Anda, apakah Anda akan mengeluh seperti itu? Jika demikian, Anda hanya akan bisa mengeluh di neraka. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, yang perlu Anda lakukan adalah melampaui batas Anda untuk menebus celah. Kalahkan lawan dengan segala cara, bahkan yang tidak adil, untuk membela diri. Long Hao Chen merenung sebentar sebelum menunjukkan ekspresi tekad di wajahnya yang berbakat dan mengangguk kuat. Saya mengerti, terima kasih instruktur. Saat dia mengatakan itu, dia menghadapnya sekali lagi, memberi hormat, tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur. Yehua menjawab dengan suara tenang, apakah kamu benar-benar mengerti? Datang padaku sekali lagi. Kali ini, saya akan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mendorong Anda ke bawah. Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur. Long Hao Chen berteriak. Tatapannya penuh dengan pancaran keras kepala dan gigih yang kontras dengan penampilannya yang imut dan wajahnya yang cantik. Datang. Seperti sebelumnya, Yehua menunjukkan ekspresi dingin. Mengisi dan melompat. Kali ini, Long Hao Chen telah melompat sangat tinggi, dan pedang beratnya yang bersinar terang bergerak menuju Yehua. Bodoh. Yehua menatap Long Hao Chen dengan marah. Mengetahui bahwa lawan jauh lebih kuat namun melompat ke udara? Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Tapi kemarahan yang memenuhi mata Yehua dengan cepat menjadi kejutan. Karena pada saat ini, Long Hao Chen yang telah melompat, tiba-tiba tiba di atas kepala Yehua, pedang berat di tangannya menargetkan punggung Yehua. Tapi sepertinya Long Hao Chen sudah kehilangan keseimbangan. Tetap saja, Yehua tidak mungkin mengharapkan langkah selanjutnya karena dia menatap mata Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen yang baru saja gagal secara alami memang memiliki tampilan yang tidak fleksibel dan tegas seperti sebelumnya. Membuat setengah putaran, perisai Yehua menyapu udara. Saat itu, Long Hao Chen yang tampak seperti kehilangan keseimbangan beberapa saat yang lalu tiba-tiba bergerak. Cahaya dangkal yang, sampai saat itu, dipancarkan oleh pedang berat di tangannya tiba-tiba menghilang. Radiant Shield ditempatkan di depan dadanya, dan dia membuat sedikit gerakan melengkung di langit. Energi spiritual yang dikeluarkan oleh Yehua sangat besar, perisainya tampak seperti telah berubah warna, meskipun dia memindahkannya perlahan, dia bisa dengan mudah memblokir Long Hao Chen. Seluruh tubuhnya berputar pada saat yang bersamaan. Paf, pedang berat itu didorong ke tanah saat cahaya yang mengesankan muncul di sekitar Long Hao Chen. Arai pertempuran surgawi, keterampilan ksatria langkah ketiga. Yehua tidak membayangkan bahwa Long Hao Chen akan menggunakan metode seperti itu dalam jarak dekat. Tubuhnya kuat dan cukup fleksibel untuk secara paksa mengubah perawakannya saat masih di udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat perisainya. Energi spiritual tingkat, arai pertempuran surgawi, ini tidak mungkin membahayakan Yehua, tetapi dampaknya ada pada lengan perisainya, membuatnya tidak dapat menyesuaikan posisi perisainya.
Dia juga mengeluarkan ledakan besar energi warna emas dari tubuhnya untuk membentuk aura pelindung. Menggunakan pedang berat yang terkubur ke dalam tanah, Long Hao Chen menyelesaikan arai pertempuran surgawi. Pada saat yang sama, dia menstabilkan tubuhnya dan menggunakan Radiant Shield di tangan kirinya untuk melakukan serangan horizontal. Dengan semburan cahaya keemasan terang yang datang dari Radiant Shield, yang paling terang digunakan sejak dia pertama kali menyerang, Long Hao Chen menyerang pinggang Yehua. Pak! Tangan kanan Yehua yang berada di belakang punggungnya selama ini akhirnya bergerak, meraih Radiant Shield. Tapi tatapan terkejut di matanya tiba-tiba menjadi keheranan. Cahaya keemasan yang menyilaukan datang dari tangannya. Dia juga melepaskan energi spiritual pelindung tubuh. Namun, saat terkena benturan dengan cahaya keemasan, dia terdorong mundur setengah langkah untuk sesaat. Long Hao Chen juga terkejut, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Semburan cahaya yang datang dari Radiant Shield adalah Shining Sulik Strike, keterampilan ksatria langkah keempat. Ini juga merupakan keterampilan terkuatnya sejauh ini. Karena tepi perisai tidak tajam, Yehua bisa meraihnya dengan satu tangan, ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan di antara mereka. Part 36. Tangan kanan Yehua diarahkan ke depan, tapi Long Hao Chen telah mundur 3-4 langkah. Oke, kamu menang. Aku meremehkanmu karena penampilan luarmu. Ini adalah kesalahan fatal saya. Terima kasih telah memberi saya pelajaran ini. Mengatakan ini, tangan kanan Yehua mengepalkan tinjunya ke dadanya saat dia melakukan penghormatan ksatria, menghadap Long Hao Chen. Long Hao Chen bergegas membalas hormat, terima kasih atas bimbingan Anda, instruktur. Para ksatria yang masih berlari telah benar-benar berhenti, mata terbelalak dan mulut terbuka ke samping. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Yehua kalah, mereka masih terkejut dengan pemandangan itu, terutama ketika mereka benar-benar melihat Asuraye memberi hormat kepada seorang siswa. Sungguh aneh, tak terbayangkan seperti melihat kucing mencium tikus. Apa yang sedang kamu lakukan? Menganggap satu kata ayahmu sebagai kentut? Kembali berlari, 50 putaran lagi. Detik berikutnya, Asuraye saat mereka mengingatnya jauh di lubuk hati muncul kembali. Raungannya yang mengancam membuat takut para ksatria lain yang semuanya bergegas untuk melanjutkan pangkuan mereka. Kamu datang denganku. Asuraye mengucapkan kalimat ini dengan suara dingin sebelum berbalik dan mulai berjalan. Long Hao Chen bergegas mengikutinya, masuk ke aula utama ksatria setelah Yehua. Orang besar sepertinya sudah lama menunggu di sana. Melihat mereka masuk, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Seperti yang saya katakan, kan? Tuan Aula Nalan. Long Hao Chen berkata dengan nada agak terkejut. Orang besar yang hadir di sana adalah Nalan Shu. Kali ini, dia muncul seperti rubah tua, menunjukkan wajahnya yang berseri-seri kepada Long Hao Chen dan Asuraye. Bajingan gemuk. Asuraye dengan dingin mengeluarkan HMPH yang keras. Nalan Shu tertawa dan berkata, wajah zombie, kali ini kita berada di Hallyu Hall, tetapi akan tetap bangga. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu tentang usianya. Hao Chen, apakah kamu berusia 12 tahun? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya akan berusia 12 tahun dalam 4 bulan. Apa? Saat Yehua yang awalnya dingin mendengarnya, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajahnya. Sepertinya ekspresinya mengungkapkan keterkejutan dan fanatisme pada saat yang sama. Belum 12? Kamu belum berumur 12 tahun dan kamu masih bisa menggunakan Shining Solar Strike. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan keterampilan perisai yang sebelumnya digunakan Long Hao Chen? Nalan Shu dengan bangga menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa seorang jenius yang tiada taranya datang ke aula Hallyu kita? Apakah Anda mengerti kata, tak tertandingi? Bodoh. Yehua tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan ejekan Nalan Shu sama sekali. Wajahnya yang sedingin es sangat serius, saat dia mengarahkan pandangannya ke Long Hao Chen, karena kamu dapat menggunakan serangan matahari cemerlang, dan arai pertempuran surgawi, maka semua yang telah kamu pelajari sampai sekarang hanyalah kemampuan Retribution Night Kan.
Kenapa kamu tidak melanjutkan latihan sebagai Retribution Knight, tapi malah memilih menjadi Guardian Knight? Long Hao Chen menjawab tanpa ragu, saya berharap memiliki kemampuan untuk melindungi semua yang ingin saya lindungi. Bagaimanapun, ayah memberitahu saya bahwa kekuatan satu orang terbatas. Saat bertarung melawan ras iblis untuk melindungi tanah air kita, ksatria penjaga memiliki peran yang jauh lebih penting daripada ksatria retribusi. Mata Yehua berbinar, dia tersenyum, perlahan mengangguk dan berkata, bagus, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku sendirian dalam mempelajari keterampilan ksatria penjaga. Tanpa izinku, kamu tidak boleh berduel dengan ksatria lain. Apakah kamu mengerti? Long Hao Chen tertegun sejenak, lalu berkata, tetapi jika saya tidak memiliki cukup pengalaman pertempuran nyata, apakah itu tidak akan mempengaruhi pelatihan saya? Yehua dengan dingin bersenandung, katakan itu setelah kamu mengalahkanku. Pergi ke lapangan latihan dan tunggu di sana untukku. Ya. Long Hao Chen menjawab dengan ekspresi agak bingung, lalu setelah memberi hormat kepada Nalanshu, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Yehua secara bertahap tampak bersemangat, gemuk, di mana kamu menemukan harta karun seperti itu? Nalanshu dengan penuh kemenangan berkata, wajah zombie, apakah kamu sudah dilayani? Anda tidak percaya saya ketika saya mengatakan semua ini kemarin? Apakah Anda percaya sekarang? Dengan pria kecil ini bergabung dengan kami, di masa depan, balai cabang Hao-Yu kami akan bersinar, dan mungkin statusnya akan dipromosikan menjadi kepala balai. Anda juga akan dapat menunjukkan kepada mereka yang mencemooh Anda betapa kuatnya murid Anda. Yehua mengabaikan pamer Nalanshu. Dia merenung sejenak dan berkata, apakah Anda tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan dua anak kecil ini? Nalanshu mengangguk dan menjawab, saya tidak tahu. Saya mencoba bertanya kepadanya, tetapi dia tidak mau memberitahu saya. Namun, saya menguji energi spiritualnya dan itu berada di level 268. Jadi, sepertinya energi spiritual internal bawaan anak kecil ini tidak boleh lebih rendah dari 40, bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi kenapa kamu menanyakan ini? Bukankah kamu benci berurusan dengan mereka yang memiliki energi spiritual internal bawaan yang tinggi? Wajah sedingin es Yehua tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang agak tidak biasa. Jika bawaan dapat diubah, diriku yang sekarang tidak akan terbatas pada tingkat ksatria bumi belaka. Jika energi spiritual internal bawaan saya adalah 50, saya pasti akan menjadi ksatria surgawi. Namun, surga yang keji yang memutuskan untuk memberi saya kebijaksanaan dan pemahaman membuat saya kehilangan kemampuan bawaan. Telapak tangan gemuk Nalanshu menepuk bahunya, oke, jangan salahkan semua orang dan segalanya kecuali dirimu sendiri. Bukankah kedatangan anak ini, Hao Chen, memberi Anda kesempatan untuk menggunakan bakat Anda? Bahkan jika Anda tidak dapat bertujuan untuk duduk di tempat itu, murid Anda dapat melakukannya. Bukankah itu sama? Yehua menarik napas dalam-dalam, kegembiraan muncul di wajahnya yang dingin yang berangsur-angsur menjadi lebih merah. Terima kasih. Bajingan gemuk. Nalanshu tertawa, kamu masih memanggilku seperti ini? Awalnya, jika bukan karena Anda, saya akan meninggalkan 150 kg, 300 jin, daging berlemak ini di medan perang. Yehua berkata dengan suara kecil, kamu harus membantuku mengurus beberapa hal. Pertama, mulai hari ini dan seterusnya, kecuali untuk melakukan ujian ksatria, aku ingin bebas dari kewajiban aliansi lainnya, selain dari ujian. Kedua, blokir berita, saya terutama ingin berita tentang usia anak ini disembunyikan rapat-rapat. Secara khusus, kita tidak bisa membiarkan ketua aula atau aula cabang lain tahu. Selama seleksi dan turnamen ajaib yang akan datang dalam 2 tahun, saya ingin mengejutkan dan memukau dunia dengan prestasi anak ini. Oke, tidak masalah. Hanya saja, Zombie Face, saya tidak ingin Anda terlalu tidak sabar dan bersemangat dalam pencarian Anda untuk sukses. Terlepas dari situasinya, Anda tidak dapat menyakiti anak ini. Lagi pula, menjadi terlalu antusias hanya akan memiliki efek sebaliknya. Yehua berkata dengan suara tipis, anak ini lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Saya dapat melihat dalam dirinya harapan saya, bukan karena usia dan bakatnya, tetapi karena ketekunannya.
Dari 10 standar ksatria, dia setidaknya sudah memiliki keberanian dan ketekunan. Ditambah lagi, dia adalah anak yang tidak pernah mengakui kekalahan, dan terlebih lagi, dia memiliki rasa pengamatan yang berbeda dan imajinasi yang melampaui batas. Meskipun durasi 2,5 tahun itu singkat, saya percaya bahwa dia akan mengejutkan seluruh kuil seperti yang dia lakukan pada saya. Nalanshu samar-samar mengangguk, saya masih memiliki kata-kata yang sama, jangan terlalu tidak sabar dan bersemangat. Saya tidak dapat memberitahu Anda tentang asal-usul anak ini tetapi, dalam waktu dekat, dia akan dapat menjadi harapan baru umat manusia. Yehua tertawa, senyum akhirnya tergambar di wajahnya yang sedingin es, itu sejujurnya lebih jelek daripada wajahnya yang menangis, tapi Nalanshu bisa yakin bahwa dia tersenyum. Di wajahnya, ekspresi tersenyum yang tidak muncul selama hampir 10 tahun akhirnya terungkap. Saat dia tertawa, Yehua pergi, dan suaranya bergema untuk terakhir kalinya di telinga Nalanshu, aku lebih menghargai anak ini daripada kamu. Dia adalah kelanjutan dari mimpi saya. Long Hao Chen tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa setelah dibebaskan dari sarang harimau yang merupakan pelatihan ayahnya, dia akan masuk ke dalam cengkeraman iblis bias Asura. Sejak hari itu dan seterusnya, instruktur kepala kuil ksatria Aula Hauyu, yang dikenal dengan nama panggilan Asura, Yehua, akhirnya berhenti dari posisinya sebagai kepala instruktur aula utama ksatria, membiarkan Nalanshu secara pribadi mengambil alih pekerjaan kepala instruktur ini. Dan legenda singkat dari ksatria jenius remaja juga menghilang, bersama dengan dia. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.